Halo, selamat malam, selamat hari Senin. Asik ya, live trade. Sebelumnya kita scalping, dua peluang, satu kena SL, yang satu kena TP, 1 banding 3. GU, wih, bahasa Navi, oke. GU, AU, dan EU ya. GU, GBP USD, AUD USD, dan juga Euro USD. Ini memang 3 pair yang mau dibahas bareng nanti sama Bos Narko. Mungkin saya akan review dulu, review singkat dulu ya teman-teman ya. Sambil sambil nanti coba kita tunggu Bos Narko juga. Ya ini kayaknya lagi di jalan tadi habis table talk teman-teman. Jadi Bos Narko nyusul sekalian bahas di 3 pair ini ya. Terutama mungkin untuk yang pakai IE nanti akan tindakannya seperti apa nih kalau teman-teman masih voting. Kebetulan kebetulan saya itu sebenarnya ya kemarin itu saya di AU dan EU itu floating. EU-nya aja ada 5 atau 6 akun, AU-nya itu ada 3 atau 4 akun floating. Ya sebenarnya banyak banyak floatingnya kemarin. Nah cuman saya nggak ada interupsi yang apa ya terlalu di luar ini di luar apa kerja EA ya. Jadi hasilnya itu ya puji Tuhan kemarin ketika ada market koreksi itu udah clear semua gitu. Oke. XAU juga. Oh, kalau XAU itu wajib, Bos. Tenang saja. XAU itu pasti ada yang nagih. Jadi tiap live trade pasti saya bahas. Oke, AU dulu ya. AU dulu. Kita review singkat. Jadi untuk AUD USD ya, AUD USD belum banyak berubah. Kalau dari saya belum banyak berubah untuk analisa. Ya, untuk analisanya belum banyak berubah. Harga masih sideways dari berarti 3 hari terakhir ya di sini. Ini masih terbilang sideways, teman-teman. Dan belum banyak berubah. Kondisi sideways ini bisa jadi penentu untuk pergerakan harga ke depannya. Ini bisa jadi penentu kondisi ini. Nah, update terakhir sih kemarin kan di sini. Di sini saya juga lihat ini sebagai kondisi sideways. Hanya saja dengan pergerakan ini kemarin, saya bilang ini cenderung akan turun. Nah, dan ternyata memang marketnya masih turun, sempat tertahan di sini, satu candle bullish, dia turun lagi dan sideways. Nah, kondisi sideways ini bisa jadi penentu berikutnya, teman-teman. Bisa jadi penentu berikutnya trennya akan seperti apa untuk tren mingguannya. Ya, jadi tren mingguan itu bisa perhatikan per periode separator ini. Ya, ini kita bisa tandai di sini. Jadi saya akan update mungkin fokusnya ke kondisi sideways-nya aja. Kalau saya paling deket ya fokusnya ke sini dulu. Ya, untuk kondisi saat ini karena ternyata dua hari sampai 3 hari terakhir ini marketnya sideways. Jadi fokusnya di kondisi sideways-nya dulu. Nah, kalau breakout atas berarti kemungkinan besar ya, besar kemungkinannya ini masih akan lanjut naik lagi dan bisa cukup jauh. Berarti ada pergerakan koreksi. Untuk tren mingguannya bisa jadi koreksi. Kalau ini breakout duluan ya, bisa jadi koreksi. Dan bisa cukup dalam koreksinya. Ya, koreksinya bisa cukup dalam tuh maksudnya kenaikannya bisa naik cukup tinggi. Ya, dilihat dari mana? Dilihat dari pergerakan harga beberapa minggu terakhir ini range-nya naik ya, range hariannya naik turunnya harga itu range-nya itu membesar.
ya. Jadi bisa aja naik ke level koreksi ini dari Fibonacci. Kalau breakout ini, jadi poinnya tunggu breakout ini dulu. Sementara kalau lebih dulu breakout support, ya karena ini trennya masih apa nah, masih downtrend juga ya, karena trennya masih downtrend juga. Jadi next target sih kalau dilihat di daily ya, ya kita akan bicara bicara apa yang kita bisa lihat di sini. Level-level ini menjadi target. Bisa dengan jelas dilihat ya, karena sebelumnya di sini harga mantul naik dan approve-nya atau terbuktinya bahwa itu strong support itu ada di ini kemarin. Ini kan kemarin sempat sempat floating juga ya Agustus ya, Audi USD sempat floating juga, dia langsung naik. Jadi ada kondisi anomali pun ini menjadi area yang kuat untuk jadikan support. Sehingga ketika kita bicara pergerakan harga yang anomali, dia turun ke sini, koreksi dikit, dia turun lagi. Dan kalau memang masih kuat turun, bisa jadi sampai sini dulu, baru ada kenaikan. Ya, kalau kita bicara jangka panjangnya seperti itu. Nah, untuk next pergerakannya, ya yang lebih detailnya ya kita bisa pantaunya di H4 itu menurut saya cukup. H4 atau bisa ke H1 untuk lebih detail lagi. Ya, jadi kita bisa lebih update lah kalau kalau seandainya harga ini oh ternyata nggak sampai level support ini, dia udah ada apa swing swing low yang baru, sudah ada mungkin pola double bottom, sudah ada kondisi-kondisi tertentu, bisa jadi nih dia turun seperti ini, ternyata nggak sampai nggak sampai apa support itu, sudah ada pola falling wedge. Nah ini bisa jadi referensi ya. Tapi sementara ya fokusnya ke sideways-nya ini dulu. Ini untuk AU ya. Saya fokus bahasnya lebih ke ini ya, lebih ke untuk melihat potensi ke depannya. Saya nggak bahas peluang dulu. Oke, ini untuk AU. Saya akan utamakan dulu GU, EU dan AU ya teman-teman ya. Nanti setelah itu kita bahas pair lainnya. Terus untuk EU atau Euro USD juga masih sideways dan eh, pergerakan harganya ini masih sesuai analisa. Jadi analisanya kalau dari saya masih beracuan dengan analisa sebelumnya. Ya, belum banyak perubahan. Harga itu masih tertahan di sini, area biru ini. Ini area strong support. Area strong support dan ternyata betul begitu ini nyentuh ya kemarin kan harga masih di sini ya, belum nyentuh area warna biru. Tapi bisa dilihat begitu nyentuh ada koreksi dan sekarang masih sideways. Ya, ini kita lihat di daily. Kalau di H4-nya, nah kelihatan kelihatan lebih sideways-nya kelihatan lebih jelas. Ya, jadi ini strong support, harga turun ke sini dia sideways. Jadi harus apanya ya? Kalau dari saya mirip mirip dengan kondisi Audi USD ya, perlakuannya mirip. Ini sama-sama sideways. Jadi kita sama-sama bisa melihat atau fokus ke kondisi sideways-nya dulu. Saya akan buka chart baru aja. Kita buka chart baru. Ya, jadi bisa di H4. Kita tandai high low-nya. Nah, kalau saya lihatnya ini, kondisi sideways-nya ini. Low dan high-nya di sini. Ya udah, sekarang kita mau ngapain? Kita tunggu dulu. Dia breakout atas atau breakout bawah. Untuk selanjutnya kita analisa lagi next move-nya akan seperti apa.
Tapi momen-momen saat ini nih, momen-momen ya tunggu dulu, kita nunggu dulu. Ya wait and see dulu. Ini level sideways-nya. Memang sebagai seorang trader itu momen momen terberatnya itu momen wait and see. Momen tunggu dulu, sabar dulu itu kadang apa ya bisa bikin nggak betah gitu loh. Beda halnya dengan nunggu floatingan keringet dingin sekalian gitu loh. Ketika sorry maksudnya nunggu market lagi naik 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 kuat atau turun kuat ya. Nah kalau lagi sideways gini kayak kita deg-degan juga gitu loh. Mau breakout atas atau breakout bawah dan kita nggak bisa pastikan juga breakoutnya kapan. Bisa jadi malam ini, bisa jadi besok, maupun bisa jadi juga minggu depan. Ada kondisi-kondisi sideways yang bahkan terbentuk sideways-nya itu selama 1 minggu. Contohnya di mana banyak di sini. Ini hampir 1 minggu. Ya kalau kita bicara ini ya 3-4 hari ini, hampir 1 minggu mungkin. Terus mana di sini? Ini kondisi yang hampir 1 minggu juga. Kenapa saya bilang hampir 1 minggu? Karena ini ke sini ya. Sekali lagi saya nginfo aja biar teman-teman mungkin ada yang belum tahu bisa update info ya. Ini itu kalau di H4 itu adalah pergerakan harga selama 1 minggu. Jadi kita melihat candle dari ini ke sini itu ini pergerakan harga selama 1 minggu atau 5 hari. Ini 5 hari ya. Ini bisa jadi juga sideways kurang lebih 1 minggu. Nah kalau lihat karakternya belakangan ini ya selama 1-2 bulan terakhir kemungkinan ini sideways-nya bisa jadi 1 minggu juga. Mirip-mirip kondisi-kondisi ini sebelum dia ada entah tren mingguannya jadi up atau dia lanjut down tapi bergerak trending ya entah dia up atau down ini gitu. Mungkin itu gambarannya ya untuk Euro USD dan AUD USD tadi mirip-mirip kondisinya. Ini analisanya itu udah untuk Euro USD, AUD USD ya, analisanya itu udah kita perlu lihat weekly dan monthly-nya teman-teman. Dan GU juga lihatnya itu di weekly monthly. Jadi ketika kondisinya sideways ya tidak banyak yang bisa diupdate ya dari segi analisa. Yang bisa kita lakukan adalah kondisi wait and see gitu. Kalau ini ada yang tanya nih, kalau GU dibuka buy sekarang boleh nggak? Ini kan posisi support sekarang. Kalau ini pakai IE. Nah, ini nanti kita tunggu bos narko sekalian ya, biar kan kemarin ada note dari bos narko juga mau sharing secara langsung. Nah, nanti kita coba dengar dari beliau langsung aja. Kalau misalkan tanya saya pribadi, nanti saya akan sampaikan versi saya juga. Siapa tahu bisa jadi pertimbangan ya. Euro USD, ini yang AUD USD. Nah, dilihat nih kondisi-kondisinya. Oke, kita ke GU. Nah, ini GU. Nah, jadi untuk GBP USD teman-teman, ya untuk GBP USD kondisinya itu masih, nah kalau ini tidak sideways ya, ini tidak sideways, berbeda dengan AUD USD dan Euro USD yang jelas-jelas 2-3 hari terakhir itu naik turunnya di situ-situ aja. Kalau ini masih cenderung turun ya, masih cenderung semakin turun, tapi kelihatannya kelihatan mulai tertahan. Karena setelah dia drop jauh seperti ini, koreksi kecil, drop ya. Ini koreksinya semakin tinggi ya, semakin tinggi ke atas koreksinya. Terus ketika dia turun, nah di sini membentuk satu pergerakan sideways walaupun sesaat ya ini. Di situ sideways-nya membentuk pola bearish pennant. Sehingga ketika dia turun, naik, harga masih lanjut turun lagi.
Tapi tidak jauh, masih di area warna biru ini adalah area support ya, yang ini analisanya udah kemarin dikirim juga ya. Nah, dia tertahan lagi. Ya, walaupun trennya masih jelas downtrend, tapi ini mulai ada tanda-tanda kalau memang harga ini tertahan apa ya, tertahan untuk turun lagi dia. Ya, tertahan untuk turun. Tapi belum ada kondisi yang secara valid atau secara jelas menandakan kalau ini akan memantul naik, itu belum ada. Ya, ini masih cenderung turun, teman-teman, walaupun sudah berada di area support. Dan dari price action-nya ada tanda-tanda mulai tertahan turun. Tapi belum ada tanda akan terjadinya pembalikan itu. Ini untuk GBP USD. Ya, setelah dia drop, nah sempat sideways di sini. Ya. Terus dia drop lagi. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih, referensinya dari sini, ini dia ada sideways di sini, dia sideways di sini ya. Jadi ini itu bisa jadi satu area strong support juga. Yang nggak gampang, harusnya nggak gampang ditembus. Nah, kalau tanya tadi misalkan untuk IE, misalkan teman-teman ada yang pakai IE di GBP USD ya. Marketnya drop seperti ini, terus harga sekarang berada di support. Apakah bisa open lagi? Ini perlu, saya nggak bisa langsung bilang, oh ya bisa open lagi ini di support dan sejenisnya. Karena kita baiknya melihat kondisi akun kita dulu. Ya, baiknya melihat kondisi akun kita dulu. Kemarin saya floating banyak akun nih, saya cerita dikit ya. Kemarin saya floating banyak akun. Ya. Berarti kurang lebih AU EU ya, kurang lebih ada 10 akun floating. Saya jujur nggak begitu kepikiran, karena apa? Saya mampu top up itu sampai lebih dari 200% tanpa harus saya deposit lagi ya. Tanpa harus deposit lagi, saya punya akun yang memang bisa dipindah dananya itu lebih dari 200% akun-akun yang sedang floating. Ya, jadi jujur kemarin tuh pas EU yang saya agak kaget juga, 5 akun floating. Ya udah, injek 5 akun itu 4 akunnya saya injek 100%, 100%. Ada satu akun yang saya injek 200%. Tapi saya masih punya ketahanan dana untuk mengamankan itu. Di mana ketahanan dana itu? Di akun trading dengan setup gold. Ini kalau versi saya ya, versi saya mengelola resiko, mengelola keuangan, money management. Saya buat seperti itu. Nah, dengan pengalaman di tahun ini ya, yang kebetulan ada 3 setup berarti, yang sebenarnya yang kalau kemarin ini masih terbilang cukup safe ya, karena tidak. Kenapa saya gini ya, saya klarifikasi dulu. Saya jelaskan dulu kenapa saya bilang cukup safe, karena harusnya nggak sampai injek 100% pun survive ya. Memang floatingnya cukup tinggi, tapi kita nggak injek pun itu harusnya masih survive. Ya, itu landasan saya bilang ini masih cukup safe untuk floatingan kemarin. Beda cerita dengan di tahun ini, sempat ada floating yang memang itu kondisinya untuk survive perlu apa, injek. Nah, itu beda cerita lagi. Gitu. Nah, berdasarkan pengalaman di tahun ini juga saya ada plan lagi nih ke depannya, mau nambah akun ya. Di metode ternak akun ini saya mau nambah akun lagi dengan setup gold juga, IE, Unspro, XAU USD. Saya mau apa ya, lebih besarin lagi nanti dananya di situ. Ya, biar apa ya, biar ketika ada kondisi-kondisi floating itu bisa jauh lebih santai lagi. Itu. Mungkin itu sih untuk gambaran awalnya dulu ya untuk GU
AU dan EU. Nah, untuk GU ini kan masih apa ya, kondisinya cenderung masih apa ya, dalam kondisi downtrend kan, walaupun harga berada di support. Akan tetapi ini pergerakan harganya teman-teman ini cukup bergerak cukup rapi, ada strong support trendline di sini. Kalau lihat di weekly ini memang sudah mendekati, tapi ini jaraknya masih cukup jauh ya. Masih cukup jauh. Kalau kita ke daily ini dari harga saat ini ke trendline-nya itu bisa berjarak 1000 sampai 1500 poin. Tapi ini merupakan strong support. Menurut saya ini strong support dengan kondisi yang sudah drop jauh seperti sekarang ini ya, kita bisa lihat kemungkinan kuat dia akan mengalami koreksi yang cukup dalam. Entah di level saat ini atau bisa jadi dia turun dulu ke sini sebelum koreksi. Gambarannya seperti itu. Nah, ini bisa jadi pertimbangan apakah mau open sekarang atau di sini sekalian, atau bisa dengan menunggu adanya pembalikan tren dulu di H4. Ya, menunggu adanya pembalikan tren dulu di H4. Pembalikan tren ditandai dengan, kalau dari saya nandainya di sini sih. Ini cukup jauh memang, 700 poin. Antara dia breakout ini, level ini ya, atau tunggu adanya pola-pola tertentu yang terbentuk ya, tunggu entah apapun itu, karena di kondisi ini ya, ini masih cenderung downtrend, jadi belum ada tanda yang memang valid. Oh, ini ada contohnya yang valid, saya maksud tuh bukan berarti oh pasti akan naik, enggak, tapi secara jelas kita bisa lihat oh ini potensinya naik gitu loh ya. Contohnya tadi salah satunya ada kayak double bottom ya, itu bisa jadi tanda pembalikan tren. Kalau weekly support trendline-nya di 1000. Nah, trendline itu ya teman-teman perlu garis bawahi, trendline itu tidak bisa dilihat di harga berapa. Karena apa? Karena punya sudut kemiringan yang mana kita nggak tahu kapan harga itu akan nyentuh trendline-nya. Kita nggak bisa sekarang, oh misalkan nih kita kan lihat ini jelas, acuannya jelas. Ya, acuannya jelas. Ini bahkan kalau kita tarik lagi nih ke belakang, ini menurut saya acuan yang bagus. Karena apa? Dia drop jauh gini, dia tertahan di sini, drop. Dia naik dengan jauh, tertahan di sini, baru naik. Ini itu merupakan acuan yang cukup penting kalau kita extend ke belakang lagi. Terus secara jelas, nah pantulan-pantulan harganya kelihatan di sini. Ini. Dan yang akan datang bisa jadi di sini. Ya, bisa jadi di trendline yang sama dengan acuan-acuan ini. Akan tetapi kita nggak bisa bilang ini di harga berapa. Karena apa? Karena kita nggak tahu kapan nyentuhnya. Kalau harga udah nyentuh gini kita enak bisa dapat acuan ya. Kita bisa bilang oh ini di tahun ini harga itu pernah nyentuh support trendline yang saya gambar di sini itu di harga 1.23063 misalkan seperti itu. Nah, tapi kalau belum nyentuh ya kita nggak bisa ngomong itu di harga berapa. Kenapa? Karena bisa jadi gini. Bisa jadi skenario A. Bisa jadi harga saat ini tuh langsung turun. Jadi dapat harganya itu di sini. Bisa jadi juga ternyata sideways nyentuhnya di sini. Nah, bisa jadi nyentuh di sini, bisa jadi nyentuh di sini. Trendline-nya udah harganya jauh berbeda. Walaupun masih satu trendline yang sama. Ini yang saya bilang nggak bisa jadikan acuan itu di harga berapa. Ya, gitu. Jadi trendline itu lebih ke bisa ngasih info seberapa kuat suatu tren, itu bisa
menurut saya bisa ngasih info juga level support and resistance berdasarkan trendline itu bisa ya. Karena contoh lagi di sini nih. Nah, ini kan bisa nih trendline jadi acuan resisten. 1, 2 kita bisa tarik garis, ketiga, keempat jadi pantulan, gitu. Nah, tapi kita nggak bisa tentukan harganya di harga berapa kalau trendline ya, gitu. Mungkin seperti itu sih gambarannya ya. Ini itu tertahan sih, menurut saya tertahan di support kuat. Bisa dilihat di sini juga tertahan, support ya, ini resisten. Ini ngambil acuan dari tahun-tahun lalu, cukup jauh referensinya karena analisa di weekly juga ya. Nah, setelah dia strong bearish seperti ini, belum ada candlestick bullish sama sekali, teman-teman. Bearish. Di sini bahkan bearish, strong bearish ya. Kuat turun di sini. Nah, ini mulai tertahan. Semoga ini jadi tanda baik akan ada koreksi naik dulu. Ya, tanda baik untuk teman-teman yang floating sell. Kalau dari saya seperti itu. Jadi kalau mau untuk open balik lagi sih harus lihat kondisi akun. Kondisi akun secara keseluruhan gimana, pakai metode ternak akun apa enggak. Nah, ketahanan dananya itu bisa seperti apa? Itu. Ya, itu mungkin opening dari saya seperti itu. Mungkin Bos Anton mau menambahkan. Katanya tadi mau menambahkan ini kan 3 pair yang baru saja kita bahas ini kan berkaitan dengan USD ya, USD. Dan bisa jadi turunnya ini memang pengaruh dari pengaruh kuat dari USD sehingga sama-sama bergerak turun. Ya, sama-sama bergerak turun. Jadi kita bisa analisa juga untuk US index-nya. Nah, kita lihat indeks US-nya itu akan seperti apa. Kalau memang ada pelemahan ya, ada pelemahan di US index, bisa jadi yang pair-pair 3 pair tadi mulai bergerak naik gitu. Halo Bos Narko, ternyata sudah join Bos Narko. Selamat malam Bos Narko. Udah dari tadi? Dari awal bahas AU apa GU. Oh, dari awal AU ya, AU. Ya. Oh, udah dari tadi ternyata teman-teman. Maaf Bos Narko, nggak kelihatan di sini. Mana-mana. Oke. Bos Anton ada yang mau ditambahin dulu dari Bos Adi? Kalau saya paling dari US Index aja sih, Mas Narko. Boleh, sekalian dulu. Nanti Oke. saya sampaikan apa yang perlu ditambahkan. Ya, Saya halo pribadi teman-teman. sekarang nggak langsung lagi collect data, teman-teman. Jadi, point of view-nya dari Bapak Adi gimana, terus point of view-nya dari Bos Anton gimana, baru nanti kita rangkum jadi satu, biar teman-teman tahu decision apa yang kita ambil, terus potensinya seperti apa, manajemen resikonya kayak gimana. Oke, dilanjut dulu. Siap, Bos Narko. Mantap sekali. Ya, teman-teman. Yang baru aja bergabung, jadi selamat bergabung dan perkenalkan. Saya Anton Rex, salah satu tim NS ya, dan saya malam ini bantuin Bos Adi juga dan Bos Narko. Saya akan analisa di USD Index. Jadi 3 pair yang tadi disampaikan Bos Adi, saya tuh sering menyebut sebagai 3 pair serangkai, teman-teman. 3 serangkai, karena pergerakan ketiganya tuh umumnya berkorelasi positif atau arahnya sama. Nah, dari dolar sendiri, teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Di sini dolar itu
laju penguatannya itu, nah ini sekencang ini teman-teman. Sempat ada koreksi kecil di sini, tapi ternyata nggak seberapa. Nah, dia lanjut naik lagi. Nah, kondisi terkininya di indeks dolar ini kalau menurut saya itu sekarang sedang berada di area ini, yang saya beri blok berwarna abu-abu. Ini merupakan classical resistance yang mana ini perlu kita pantau. Jadi kalau tadi Mas Adi menjelaskan AU, GU, EU itu sedang dalam kondisi sideways, saya pun juga sepakat. Karena dari sisi dolar pun, ini sekarang juga masih dalam kondisi sideways. Ini saya lihat di time frame weekly-nya, dan kalau kita turunkan ke time frame yang lebih kecil di daily, itu pun juga sama. Ini menandakan sekarang sedang berada di area resisten klasik. Dan kalau kita ukur teman-teman di daily, nah ini juga terdapat area 2618 yang memang meskipun sudah tembus, tapi harga larinya tuh nggak jauh-jauh dari area ini. Ya, jadi ini bisa diperhatikan juga nih level ini. Nah ini artinya apa ya, satu area ini merupakan satu wilayah resisten, di mana kalau memang ini ketembus, ya berarti kalau dari saya, perspektif saya melihat 3 pair yang tadi udah dianalisis Mas Ade, potensinya akan melanjutkan penurunannya. Tapi kalau di sini dia ternyata nggak berhasil nembus, ya dia akan koreksi dulu. Nah, koreksi ke sini. Kenapa ini? Karena ini saya melihat sebagai sebuah resisten di time frame weekly. Nah, seperti ini teman-teman. Resisten yang lain untuk menarik sebetulnya di time frame weekly. Nah, kalau ini kan sudah tembus ya. Nah, ini sudah tembus. Nah, dalam kondisi seperti sekarang ini, apalagi ini sudah kondisinya sangat-sangat overbought ya, ini ada potensi. Saya bilang ada potensi. Tidak selalu, tapi ada potensi dia nanti akan turun dulu. Biasanya di level ini, dia akan berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya. Nah, secara teknikal seperti itu, dan secara fundamental, kalau saya pribadi melihat di minggu ini, itu mungkin nggak akan bergerak cukup jauh teman-teman, karena berita yang cukup penting di minggu ini itu nanti baru di hari Kamis, Thursday. Nah ini jadi jobless claim ya di sini. Kalau untuk hari Senin, Selasa, Rabu, saya tidak melihat adanya potensi dia akan bergerak kemana-mana dari sisi dolarnya ya, kecuali ada beberapa hal yang bisa memperkuat. Contoh misalkan entah di suatu acara yang tidak disebutkan di kalender, Mbah Powell ya, kakek legend kita, berbicara bahwa ini karena Trump jadi presiden, optimisme pasar sangat kuat, kita akan batalkan potong suku bunga. Wah, ini nanti dolar akan berpotensi langsung naik secara ekstrim. Tapi ya itu kejadian yang ada di luar kalender ekonomi. Jadi kita nggak bisa tahu secara pasti kapan. Kemudian hari Jumat ini ada manufacturing dan services, sektor industri dan jasa. Saya kira minggu ini itu. Jadi sampai dengan hari Kamis mungkin belum akan bergerak ke mana-mana. Ya tinggal nanti kita ikuti aja perkembangan seperti apa teman-teman. Ya, kalau dari saya 2 ini aja yang menjadi referensi yang saya lihat cukup penting, karena kalau dari sisi potensi cut rate itu masih belum berubah banyak teman-teman di sini. Ini potensi cut rate buat bulan Desember, angkanya juga saya lihat belum berbeda jauh. Nah, ini masih di angka 60%-an untuk bulan Desember. Ya, artinya apa? Selama ini di atas 50%, saya kotakin dulu ya. Nah, selama ini di atas 50%, maka potensi pelemahan dolar itu ada. Sehingga ini menjadi berita baik buat teman-teman yang floating buy di 3 pair serangkai tadi. Ya, tapi kalau misalkan ini yang di atas 50%, yang sebelah kanan, saya kasih tanda warna hijau ya. Bentar, saya ganti dulu warnanya. Nah, kalau ini yang di atas 50%, ya maka teman-teman ya, kita semua ya perlu mempersiapkan strateginya. Nanti mau seperti apa. Nah, itu nanti mungkin bisa dirangkum ke Bos Narko. Ya, kalau untuk saat ini saya masih melihat sideways teman-teman untuk indeks dolarnya. Perlu dipantau dulu. Begitu saja, semoga singkat dan cukup jelas diterima ya teman-teman ya. Sekarang ke Bos Narko berarti ya. Oke, silahkan Bos Narko. Terima kasih waktunya. Oke, thank you Bos Anton, Bos Adit. Datanya sangat bermanfaat.
Oke, jadi kita akan langsung aja. Apa yang disampaikan tadi sama Bos Ade, overall kurang lebih saya sangat sependapat dengan analisanya dan bisa melengkapi statistik data yang pada malam hari ini akan saya bawakan ke teman-teman, plan dan lain sebagainya. Pesan saya satu, dengarkan dengan baik. Dengarkan dengan baik karena setiap yang saya sampaikan ini poin penting, bukan lagi basa-basi. Kalau ada yang tidak dipahami silahkan langsung ditanya, mungkin bisa dibantu moderator nanti, bisa diingatkan kalau ada pertanyaan penting. Terus di sini seperti tadi yang disampaikan di awal, kita cuma fokus pada 3 bar yang sedang floating dari kemarin yang data sudah tim collect. Ada GU, AUD/USD dan EUR/USD ya. Dan fokus kita adalah floatingnya yang besar. Loh, terus yang kecil nggak difokusin. Yang kecil masih aman bos ya. Yang kecil floating di bawah 20% nggak perlu panik, nggak perlu khawatir. Karena masih dalam kondisi normal. Suaranya kurang kencang. Ya benar, saya teriak-teriak ya. Oke. Jadi yang di bawah 20%, di bawah 30% itu kondisi masih normal dengan catatan layarnya nggak banyak. Oke. Suara aman? Masih pelan. Kayaknya volume kalian yang perlu dikencengin. Ini saya udah teriak-teriak teman-teman. Tegur tetangga nanti. Tempat saya aman juga Bos Narko. Aman. Aman, oke. Aman. Mungkin volume kalian bisa dikencengin, dipolin lah. Nanti nggak ditegur tetangga, malah nggak bisa live. Ini udah nempel lagi hilang. Oke, lanjut. Saya rutin dulu, mulai dari GU, karena akun ini floating di GU, saya akan ambil sampel floating GU dulu. Ini saya menerapkan analisa dengan tarikan garis yang tidak biasa. Ini sebetulnya kalau anak teknik pasti akan bisa membaca ini apa, tapi yang bukan anak teknik saya jelasin. Ini mengukur jarak poin, ya, mengukur jarak poin. Garis biru ini adalah garis yang tadi digambar di weekly, ya kan? Garis yang digambar di weekly dan harga saat ini mendekati garis support ini, meskipun belum nyentuh. Terus garis yang merah-merah ini menghitung range-nya, ya, menghitung range-nya. Saya menghitung range-nya. Dari atas sampai bawah saat ini, ya, dari high sampai support saat ini, itu kurang lebih 8.300 poin. Terus kenapa saya gambar dari atas sampai bawah, kok nggak dari sini sampai sini dulu atau dari tengah sini? Karena saya melihat pergerakan harga tanpa koreksi. Itu saya selalu jadikan acuan. Trending tanpa koreksi yang signifikan. Nah, di sini kan harga turun nih. Koreksinya kan cuma di sini. Oke lah, sini saya jadikan acuan. Tapi koreksinya tidak terlalu signifikan. Terus trending lagi sampai bawah ini. Total dari high ke low itu ada 8.300 poin ya. 8.350 poin lah lebih tepatnya. Kurang lebih kita nggak pakai angka pasti nggak apa-apa, tapi sekitar 8.300 poin. Ini angka yang cukup jauh untuk GU. Meskipun sebelumnya sempat ada koreksi kecil di tengah. Nah, kemarin kita floating GU dan sudah clear sebagian besar. Mengikuti arahan saya. Untuk TP di berapa? Kemarin terakhir GU saya ingat ada floating dan TP di harga berapa saya agak lupain. GU atau AU ya terakhir ya? Oh, AU, sorry. AU. Yang GU belum TP. Nah, kalau contoh AU kemarin udah sebagian clear, nah ternyata ada yang belum, mungkin kurang mengikuti arahan. Jadi saya harap kali ini didengarkan baik-baik agar kalian nggak ketinggalan momentum untuk TP. Karena nyari momentum untuk TP itu nggak selalu datang setiap hari.
kalau kalian ketinggalan momentum TP kali ini, bisa saja momentum TP kalian muncul lagi beberapa minggu kemudian. Kan asam lambungnya agak lama tuh, agak ke pending tuh. Better kalian ngikutin arahan. Nah, oke. 8.300 poin belum ada koreksi signifikan. Ada koreksi kecil di tengah ini. Kalau kita tarik dari atas ke bawah ini 4.350 poin. Ya. Sekitar 4.300 poinan lah, 4.400 poin ya, sekitar itulah. Nah, dan ini harga saat ini berada di area support. Support yang ini. Ya, harga berada di area support ini. Ini support yang menurut saya juga cukup oke lah, karena dia juga menjadi support di area-area lain. Nah, dia menjadi support di area-area lain. Menurut saya cukup oke sebagai acuan. Dan dia dekat di area support trendline. Bisa nggak turun terus? Ya tetap bisa, semua ada potensinya. Turun terus lagi ke mana? Support berikutnya di harga ini. Kebetulan juga di harga Fibo External Retracement 261.8. Itu di harga 1.23000. Ya. Itu di harga 23.000. Nah, pastikan stop out kalian ada di bawah harga ini. Kalian install lah indikator ini di market. Cari di market ini, kalian install di market ini, cari indikator namanya stop out line. Nah, kalau stop out kalian ini muncul nih, stop out-nya ini di harga di bawah 1.2300, artinya masih kondisi yang cukup aman. Kalian punya kesempatan untuk nantinya averaging lagi. Kalau ini terlalu dekat di sini, ya kalian artinya kalau mau menyelamatkan akun, yang punya ternak akun yang nganggur di akun lain, silahkan diinjek ke sini dulu kalau mau plannya survive. Kalau plannya nggak survive, daripada kalian injek-injek nggak jelas, ya mending dipantau dulu. Ini proyeksinya dulu. Misalkan sampai sini, sampai harga saat ini masih turun ke 2300 itu berapa banyak? Itu 3.000 poin, udah saya ukurin nih di sini. Masih ketahanan dana 3.000 poin. Ingat, jika nanti averaging MR tinggal kalian lakukan, pasti stop out-nya geser. Itu. Nah, jadi kalau ini nanti misalkan ada tanda-tanda pembalikan arah, contoh nih, kita turun ke time frame lebih kecil, dia breakout high-nya ini seperti tadi analisanya Bos Ade, kita bisa nge-buy. Tetap gunakan stop loss pada transaksi terakhir, karena ini semi counter trend kan. Tetap gunakan stop loss pada transaksi terakhir. Jadi contohnya kita nge-buy di sini, stop loss-nya kita letakkan di swing low terakhir, di 25.900-an lah, itu oke. Jadi katakanlah harga naik, dia berhasil break, kita ambil buy, stop loss-nya di 25.900-an. Nah, nanti TP-nya kita ukur dari sini, dari high ke low. Low-nya berapa nanti? Misalkan low-nya saat ini, ya udah TP-nya usahakan di bawah 38,2. TP saat ini kan di atas 38,2 nih. Usahakan TP kalian tuh di bawah 38,2. Caranya gimana? Itu kalian harus ngatur lot-nya. Nah, saat ini belum ada averaging lagi, karena apa? Karena averaging yang terakhir kena stop loss. Nah, averaging yang terakhir kena stop loss ini. Ya sudah, tunggu dulu sampai momen averaging selanjutnya. Dengan catatan tadi, break resistennya. Dia berhasil break resisten. Resistennya ada dua. Kalau tadi versinya Papa Ade kan ada di sini. Ini juga bisa jadi acuan resisten. Makin valid jika dia bisa break yang ini.
Ini makin valid. Karena dia low, lower high, lower low, low, lower high, lower low, lower high, lower low. Dia harus bisa break yang high-nya ini. Ini makin valid. Ya, 1.27 200-an. Begitu harga tembus di sini, saya akan buy cukup besar karena lot terakhir 20,48-nya konsen ya. Maka saya akan buy di sini 2 kali lipatnya. Atau mungkin bisa 1,5 kalinya. 30 lot atau 40 lot. Tujuannya apa? Sekali lagi biar TP-nya di bawah 38.2. Saya akan buy dulu bisa saja 30 lot. Oh, TP-nya geser udah di bawah 38,2. Selesai. Oh, TP-nya masih di atas 38,2. Saya tambah lagi 10 lot. Jadi ada 2 transaksi nanti. Bisa jadi 30 sama 10 lot. TP-nya di bawah 38.2 Fibo. Selesai. SL-nya dipasang di bawah sini, di bawah low. SL-nya tetap dipasang. Kalau dia ternyata lanjut turun, ya kita nggak floating makin besar. Floatingnya ya dengan beban yang seperti sebelumnya. Bukan dengan beban lot baru senilai 30 sama 10 lot tadi. Jadi nggak seberat itu gitu. Ya kita membuang minus dari sini aja. Membuang minus 1.200-an poin lah kasarannya. Membuang minus 1.200-an poin. Kali 30 lot tadi. Atau 40 lot. Itu plannya. Kayak tadi, kayak yang ini, saya juga minus nih. Minus 179 plus 21 dolar. Ya, anggap aja saya minus 200 dolar. Minus 200 dolar ya sekitar 3 jutaan rupiah lah. Tapi saya menyelamatkan akun ini dari floating yang semakin besar. Jadi saya next-nya nggak perlu saya nge-buy 100 lot. Karena lot terakhir masih 20,48. Saya masih bisa nge-buy dengan 40 lot atau 30 lot. Nggak terlalu high risk. Coba lot terakhir nggak saya buang, masih averaging di sini senilai ini 35 lot. Saya next averaging-nya udah 70 lot itu. Bebannya seberapa berat? Sampai sini paham dulu nggak maksud saya? Ini risk management, campur money management, campur trading plan, campur technical analysis ini. Jadi kalian harus benar-benar paham ya. Ini materi lengkap banget ini. Ini skill yang nggak mungkin diajarin di luar sana. Di luar sana, orang kalau punya skill ini, belum tentu mau ngajarin ke kalian. Mereka pilih sini, titipin akun kalian, saya bantu lepas floating, kalian kasih saya 50%. Di luar sana kayak gitu teman-teman. Di sini kita ajarin, kita bagiin gratis, kalian belajar, clear, nggak usah ngasih apa-apa. Maksudnya nggak usah bagi hasil. Tapi kalau mau traktir tim kayak yang kemarin-kemarin, kita nggak nolak rezeki. Tapi nggak minta juga, inget ya. Kita nggak minta. Tapi kalau rezeki untuk tim, tidak menolak. Bercanda teman-teman, santai. Ini kita transfer ilmu. Ini GU ya. GU plan-nya seperti itu. Untuk saat ini, detik ini belum ada take decision. Karena kita masih wait and see dulu. Dia mampu nggak break ini resisten. Kalau belum mampu break resisten, masih sideways, jangan dipaksa. Sakit nanti akun kalian. Jadi risk manajemennya tahan sampai di bawah 1.23000 ya. TP-nya kejar di bawah 38.2 itu masih oke. Karena dia ini udah ketarik jauh ribuan poin, 8.500 malah hampiran. Saat ini yang pakai AGU boleh buy bos. Ini kan sudah disupport. Ya kalau kalian mau buy berdasarkan hanya disupport silahkan. Kalau saya buy-nya kan tadi jelas. Saya menunggu konfirmasi. Bukan mengandalkan support saja. Support saja tidak terlalu kuat saat ini karena dia downtrend. Downtrend support menjadi lemah. Resisten menjadi kuat. Kalau dia tervalidasi dengan berhasil menembus resisten, artinya resistennya menjadi lemah. Momentum bagus untuk kita entry.
Kalau kalian hanya mengandalkan support di kondisi downtrend, kalian melawan trend market dengan senjata yang lemah. Nangkep ya? Konsepnya nangkep ya? Support ini pasukan kalian yang sedang lemah ini. Kalian paksa maju perang ya kemungkinan kalahnya besar. Tapi kita menunggu resisten, kita manfaatin ketika resistennya lemah. Mau itu chart pattern, mau itu high yang ditembus, resisten yang ditembus, itu sebagai validasi. Paham ya? Itu GU. GU clear? Atau ada pertanyaan lagi soal GU? Saya minta rekamannya boleh nggak buat belajar lagi? Boleh direkam nggak ini Bos Adi? Direkam ya? Direkam Bos Eko. Oke, boleh. Sangat boleh. Yang penting nggak kalian jual. Ayo, mau floating, mau clear, saya kasih rekamannya Konarko. Ini bayar cepet-cepet, jangan lah. Kasian lah, bantulah yang lain. Upload YouTube. Kita biasa upload YouTube. Kita upload YouTube. Gratis. Ilmunya gratis. Buat teman-teman gratis. GU clear ya? Oke, saya geser ke Audio USD. Kurang lebih sama. Biar bisa diulang materinya, silahkan. Ini materi tidak mungkin dibahas persis sama ketika kondisi market berbeda. Karena saya itu suka mengajarkan materi itu berdasarkan kondisi real time market. Saya nggak suka misalkan, karena misalkan mentalnya beda, teman-teman. Jadi kondisi marketnya beda, ya analisa kita beda lagi. Oke, geser ke Audio USD. Kurang lebih gambarnya sama. Ini gambar teknik mesin yang saya terapkan di MT4. Jarak dari high ke low ini cukup jauh, 4.000 poin kita bisa ukur, ya kan, 4.000 sekian, anggap aja 4.000. Di sini juga 5.000 poin, tadi saya ukur 4.500, sorry. Di sini high ke low ya 4.200, jadi kurang lebih harga bergerak di sini itu bisa 4.000-an lah. Itu jadi memori dulu di kepala kita. 4.000 poin koreksi, 4.000 poin bisa koreksi, 5.000 poin bisa koreksi. Oke, jadi data di kepala. Nah, di sini saat ini dari high ke low ini baru kisaran 2.500. Bisa turun lagi sampai ke support yang saya tandain ini cukup kuat, support. Di sini juga support cukup kuat ya. Ini masih kurang lebih isa 800 poin. Tadi kan Bos Adi sempat analisa 700 poin, 800 poin. Garis biru support di weekly yang saya tarik trendline. Dari high ke low bisa 3.200 poin. Artinya 3.200 poin oke lah, trend ketarik 3.200 poin baru potensi koreksi bisa saja terjadi. Tapi saat ini harga tertahan di dua tarikan Fibo, dari sini external retracement dan dari sini external retracement, sama-sama di area 161.8. Pertemuan dua eksternal Fibonacci. Di sini juga ada support, di sini juga ada support, di sini ada resisten. Artinya ini cukup kuat. Bisa koreksi saat ini, bisa juga tetap nanti koreksi dikit, turun jauh, baru koreksi jauh. Itu bisa saja terjadi. Makanya sekali lagi, nah ini kondisinya tidak ada floating di sini. Kalau boleh, siapa nih akunnya yang mau dikasih ke saya password investornya buat contoh langsung? Bisa japri ke saya dengan sukarela. Mau akun tim boleh, atau mau dari member boleh. Password investor aja, jangan password trading. Nanti biar nggak kepencet-pencet. Loginnya silahkan dikasih ke saya login ke sini, saya kasih contoh secara langsung. Bos Eben saya boleh banget. Di japri aja ke Zoom ini kan bisa kirim, hanya saya yang baca. Di Zoom aja ya, saya nggak buka WA di sini. Atau mau di WA juga boleh, bebas. Kasih ke akunnya ke saya login password investornya, silahkan dicari dulu, saya kasih contoh secara langsung manage-nya gimana. Nah, jadi nanti sama, kita install stop outline, ini hanya bisa di
install di MT4 PC atau desktop atau laptop, nggak bisa di smartphone. Ini dapat di market, kalau bingung nanti bisa tanya Niko caranya gimana. Nanti diinstal di sini, pastikan stop loss kalian tuh di bawah area-area ini, pertemuan support ini. Di bawah harga 63 lah, 0.63 itu di bawah itu. Stop loss-nya di bawah, mungkin di harga 0.62, stop loss kalian di situ, itu lebih safe, lebih aman. Nah, ini oke, dah. Thank you. Nah, ini kan dari awal averaging. Nah, 2 transaksi terakhir ini manual ya. Place by mobile terminal, ini kan manual nih. Iya, Nah. iya bos. 2 terakhir manual karena dulu ada yang satu transaksi EA karena posisi dikit dia mau turun disuruh close kan arahan di grup tak close juga, tapi lotnya sama dengan yang itu. Yang terakhir itu manual banget, hitungan sendiri. Oke, nggak apa-apa. Coba kita betulin dikit. Ini jaraknya juga agak lumayan, nggak terlalu mepet. Nah, kalau dari sini biasanya saya pakai ini. Saya pakai indikator line profit loss ini buat tahu nih. Nah, buat tahu TP saya di harga berapa. Kalau TP-nya ini kan TP-nya ada 2 nih, nggak sama nih. Ada yang di 67004 sama di 66576. Nah, ini kalau kena TP sini profitnya 20% kan. Cuman kan kita nggak mau muluk-muluk. Minggirin dulu, kita coba analisa di sini. Ini Audio SD. Biasanya saya kalau udah terlalu rame, ya nggak tambah rame pusing, buka ini baru, buka cat baru. Nah, biar lebih clear. Nah, tujuannya kan tadi kita nyari TP-nya kan, dari sini tarik ke bawah. Kalau TP ingat kita pakai internal retracement. Kalau dia potensinya sampai mana kita pakai external retracement. Ada 2 ya, jangan ketuker ya. Nah, TP-nya kita usahakan di bawah 38.2. Terus kita lihat sebelumnya di sini ada support kuat. Nah, berarti kita letakkan TP-nya itu di bawahnya, jangan di atasnya. Takutnya kena ke support di kam resisten ini dia mantul. Taruh di bawahnya dikit. Taruh di bawahnya dikit. Nah, ini kan resisten, support. Sini jadi support ya kan. Taruh di bawahnya dikit. Ini jadi support. Nah, di bawah 38.2. Nah, kita pasang yang tadi line profit loss. Kalau di sini profit berapa persen? Oh, di sini 10%. Berarti udah lumayan nih, atau di bawahnya dikit. Yang penting profitnya lumayan, kita bisa syukuri, oke lah, cukup. Nah, ini 8%, 9%. Di bawah yang swing low ini juga. Ini di harga 66.100, anggap aja gitu. Ya udah, kondisi saat ini kita nggak perlu nambah layer, teman-teman. Kita nggak perlu tambah layer. Stop outline-nya dipasang juga. Kita mau tahu stop outline-nya di mana. Oh, stop out-nya jauh di bawah sana. Ini stop out-nya jauh banget nih, aman ini. 0.62. Ini stop out-nya jauh, di bawahnya support yang ini. Di bawahnya support yang ini tadi. Ya kan, jauh di bawah. Masih aman. TP-nya di sini. 0.66.100. Nggak perlu nambah layer dulu. TP-nya di set aja. Dirubah semua. Nah, nanti bosnya rubah ini, saya nggak bisa rubah kan, ini kan maksud investor. Izin screenshot ya bos. Izin screenshot ya. Silakan, nggak apa-apa. Nih, 0.66.100. Mana tadi? Nah, 0.66.100. Kalau mau lebih aman, saran saya
buy yang terakhir ini 45 lot ini tetap pakai SL di bawah sini. Jadi tetap dipasangin SL di bawah support terakhir. Kalau dia break turun, dia masih lanjut turun, ya jangan ditahan 45 lotnya. Nanti open lagi ketika ada validasi. Validasi ini teman-teman nggak usah bingung karena saya ngikutin harganya dan tim. Jadi ketika validasi itu nanti muncul, kita pasti reminder di grup. Entah di channel, entah dalam bentuk chat. Makanya saya nggak banyak chat di grup. Jadi biar ketika saya ngechat tuh memang chat saya penting gitu loh teman-teman. Bukan chat yang sekedar ngobrol-ngobrol. Harap maklum. Jadi saya memang jarang muncul di grup. Jadi ketika saya ngasih reminder, memang itu chat yang sifatnya penting aja. Tapi tenang, grup saya tetap pantau melalui saya dan tim. Selalu saya itu dengar apa yang sedang dibahas, apa yang sedang dijadikan poin pembahasan, tema di grup apa setiap harinya, saya selalu pantau juga. Bukan berarti saya nggak ngurusin grup, nggak gitu konsepnya teman-teman. Bose nanya dong, boleh? Boleh. Ini perhitungannya berarti saya buka 45 masih oke. Maksudnya ngitung dari total dikali 1,8 gitu ya. Kemarin saya ngitungnya. Kalau nggak salah. Oke. Yang 45 terakhir ini sebetulnya oke. Cuman kan ini nggak dipasangin stop loss nih. Dan sebetulnya entry 45 ini tidak di area yang menurut saya cukup oke. Karena dia break support, bosnya malah entry 45 lot. Jadi sebetulnya entry-nya ini tidak dengan validasi yang tepat gitu loh. Dia break support, harusnya kita biarin dia turun dulu. Dia sideways dulu, dia ada tanda-tanda naik, entah itu berupa pattern atau berupa resisten di break ya, dia memuncul high baru, low lebih tinggi, higher low, higher high, itu valid. Tapi hanya secara bukaan lotnya ini oke sebetulnya. Berarti jangan hanya ngelihat kan kemarin kayak di support doang saya buka gitu. Berarti jangan gitu ya, tunggu berapa kali ada indikasi. Oke. Saran saya jangan cuma mengandalkan dia di support terus kita asal buy. Itu resiko karena ingat, downtrend support jadi lemah, uptrend resisten jadi lemah. Oke, Bose. Noted Bose. Yap, sip. Jadi nanti kalau ada validasi, kalau ini sekarang sudah cukup sih, nggak perlu nambah lot lagi. Karena begitu kena TP-nya juga lumayan nih 9%. Kemarin saya yang floating AU itu TP saya ada yang sampai 40% satu akun. Ada yang 25%, ada yang 20%, ada yang 40%. Paling dikit saya 5%. Kan beda ekosistem ya, saya kan floating kemarin ada banyak akun. Lumayan itu. Ini untuk yang Audi USD. Clear? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita ke Euro. Seperti tadi, ada yang mau akunnya kita pakai contoh langsung. Silahkan. Gantian kalau mau. Bos Eben, jangan lupa TP-nya disamakan. Ini TP-nya masih belum di-adjust. Kejauhan ini takutnya. Ini sama satu lagi ya tambahan ya. Kalau nanti harganya masih turun, Fibo-nya disesuaikan teman-teman. Jangan sampai kalian lupa geser. Nanti harganya katakanlah udah turun sampai sini, Fibo kalian masih ngukur di tengah-tengah sini ya, nggak valid. Makanya berarti Fibo ini akan terus turun. Fibo-nya ngikutin di bawah 38,2 ya bos ya, pokoknya intinya ya. Ya, betul, Fibo-nya ngikutin. Karena support resisten itu sifatnya dinamis juga. Ada yang statis, ada yang dinamis. Nah, untuk harga TP, untuk mengetahui trendline channel itu sifat support resistennya dinamis. Beda hari, beda jam, itu beda harga. Euro USD ada yang mau, atau jangan-jangan nggak ada yang floating. Kalau nggak ada yang floating, clear ini. Materi selesai, Audi USD sama GBP USD. Atau Bos Niko, saya punya akun yang floating Euro USD nggak? Atau clear semua?
Kalau Euro USD sebetulnya kurang lebih tingkat simpelnya, nah ini saya ada klasifikasi ya. Simpelnya itu mirip-mirip AUD USD, tidak serumit yang GU saat ini. GU ini agak rumitnya karena dia cukup jauh, agak kompleks analisanya. Kalau AUD USD sama Euro USD mirip-mirip. Ya, dia turun sejauh 4.500 poin, terus sudah sempat ada koreksi signifikan, dia turun lagi. Nah, ini contoh ya, buat kalian belajar bisa nih. Dari sini sampai sini, coba kalian lihat. Bentar, terlalu rame. Saya pakai yang kosong, Euro USD misalnya. Di daily, saya selalu analisa ketika floating besar terjadi itu minimal daily dulu. Dari sini ke sini, katakanlah kita kemarin floating di sini, 38.2 kena enggak? Kena kan? TP kan? Katakanlah floating di sini, dari sini sampai sini, 38.2 kena enggak untuk TP? Kena kan? Dan mantul kan? Nah, ini powernya di situ. Dari sini sampai sini 8.2 kena juga. Jadi potensi TP-nya di 38,2 itu cukup tinggi teman-teman. Nah ini ya sama, kalau kita ukur dari sini ke sini 38.2 nya di harga berapa? Kalau ini jadi support terakhir ya, benar-benar jadi support terakhir, jadi 38.2 nya di sini 1.06640. Nah ini ada support juga di sini, letakkan di bawahnya dikit. Nah kayaknya nggak ada floating Euro USD nih, jadi saya akan bahas. Oh ini ada minus 5% 6 layer. Oh floating kecil nggak apa-apa lah. Oke, ini ada floating. Nah, ini akun saya sendiri nih, akun standar ya, bukan akun sen. Tapi floating kecil ya, nggak apa-apa, kita buat contoh aja. Nah, poinnya analisa yang tadi, kita ngukur dari sini ke sini, kita 4.500 poin, dari sini ke sini juga hampir 4.500 poin, 4.400 poin. Sini ke sini 4.500 poin. Nah, TP saya di sini, coba saya ukur Fibo. Nah, di bawah 38.2. Nah, ini udah tepat nih. Nah, oke lah, ini kan 38.2-nya kan di sini kan. Ini di bawahnya. Kita ukur pakai line profit loss. Apakah sudah profit lumayan di sini? 11%. Nah, oke nih. Ini masih EA semua, belum ada campur tangan manual. Ini masih oke, TP-nya 11%. Saat ini di sini. Ada buy limit di sini. Ini masih EA juga buy limitnya. Ini mungkin buy limitnya saya buang dulu. Nah, ini kalau akun saya minta password tradingnya aja. Ini akun saya kan, Janarko ini. Nah, ini akun saya minta password tradingnya aja. Bisa dikasih password tradingnya aja. Oke, thank you. Nah, ini contoh intervensi ya, saya pakai buat contoh aja biar teman-teman paham. Ini line profit loss-nya dia ngitung di sini 11% karena ada transaksi masih pending order. Ingat, line profit loss ini ngitungnya kalau ada pending order dia tetap hitung sebagai profit. Ini harus dibuang dulu.
dia harusnya nggak 11%. Nah, cuma 1%. Cuma 1% nih, kalau saya buang tetap muncul lagi karena EA-nya otomatis. Ya, 1,33% nih. 1,33%. Oke lah, masih TP lah, masih profit lah maksudnya. Kalau TP masih profit. EA-nya nggak usah di-off-in, nggak apa-apa. EA-nya nggak di-off-in kan ini, kok nggak muncul lagi. Ya, kayaknya nggak di-off-in. Nah, TP-nya di sini, ini masih oke. Ingat teman-teman, nggak harus ngejar profit besar banget ketika TP. Saran saya di kisaran 3% itu udah oke banget. 4%, 5% udah oke banget. Syukur-syukur lebih dari itu ya bonus. Tapi jangan terus ngejar, oh TP-nya acuannya di harga segini. Saya pengen TP-nya 50%. Jangan dipaksakan begitu. Karena TP 50%, 30%, 20% itu otomatis slot kalian pasti besar. Ya kalau naik langsung, kalau turun lagi minus kalian tentu lebih berat. Ya, nah ini buy limitnya udah muncul. Saya mungkin akan letakkan buy limitnya di tadi. Saya analisa dulu. Support berikutnya kan di sini. Nah, support berikutnya kan di sini. Tolong jangan diorek-orek dulu. Nah, support berikutnya kan di harga ini. 1.04477, 1.04477, 1.45 lah. Nah, ini support berikutnya di sini. Nah, saya mungkin akan letakkan averaging yang terakhir ini di sini, agak jauh. Navi, tolong bentar posisi 10.4556. Nah, saya akan letakkan averaging di sini. Stop out-nya di mana? Kita cek dulu. Harusnya masih jauh. Wah, stop out-nya masih di bawah neraka ini. Di dasar laut stop out saya masih di dasar laut ini. Ini kalau harganya ternyata masih mampu turun sampai di sini ya kayaknya euro krisis moneter. Jadi ketahanannya masih sangat kuat. Kayak Bos Hanafi ini HP-nya kepegang anaknya. Loh, buy limit saya mencelat lagi. Oh, mungkin karena ini ya. Karena apa namanya? EA-nya aktif ya. Nah, kita bisa geser ke bawah sini. Mana ada di bawah sini. Ini ya tadi ukurnya kayak seperti tadi. Saya ngitung dari sini 4.500, ini ke sini ya hampir 4.500. Terus ada support kuat di 1.04500 ini. Dipegang ponakan siapa sih? Maaf sedikit tadi ya benar. Ya saya pegang anak kecil. Hati-hati jangan sampai meta tradernya dipegang anak kecil. Pernah ada member yang cerita deposit $1.000 malam hari, paginya ngomongnya ada MC. Saya heran kan kok bisa. Nah dia bilang dipegang anaknya semalam. Nah kalau itu saya no comment, nggak bisa komentar saya. Harus hati-hati. Oke teman-teman, ada pertanyaan sampai di sini. Kurang lebih itu tadi tugas saya menyampaikan ke teman-teman. Trading plan-nya seperti apa, money management-nya bagaimana, stop out-nya harus berapa. Untuk ukuran lot, ketika averaging manual,
kalian bisa gunakan 1,5-nya dulu sampai 2 kali. Bisa saja 2 kali entry juga nggak masalah. 1,5 dulu, ternyata sampai TP-nya masih kurang, masih kondisinya minus, tambahin setengahnya lagi. GU masih ditunggu. Ditunggu sesuai apa yang tadi saya sampaikan. Ditunggu sampai dia benar-benar breakout dulu. Ya. Ditunggu dia sampai breakout, entah resisten ini yang tadi Papa HD sempat dijadikan acuan, atau resisten yang ini juga yang cukup kuat. Menurut saya ini kan swing high, ya, lower high ini kan LH, ini kan LH, ya kan, ini lower low, ini lower low, ini lower low. Nah, kalau lower low ke break ya dia masih kuat turun, sesimpel itu. Jangan sampai kita nge-buy pada saat dia menembus lower low, kurang tepat. Salah nggak? Nggak ada yang salah di trading. Kalian mau MC-in semalam juga nggak ada yang salah, tapi kan nggak bijak. Ngapain akun di MC-in semalam itu? Ngapain kita buang-buang lot? Ngapain kita entry tanpa dasar yang jelas? Ngapain kita averaging tanpa validasi? Tidak bijak. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Ya, bukan anak kecil kan, disalah-salahin. Bosnya kalau konfirmasi pakai stokastik untuk GU bisa nggak? Nggak bisa. Saya nggak suka konfirmasi pakai stokastik. Itu hanya alat bantu. Contoh saat ini ada divergen, tapi kan masih kuat turun. Ada potensi koreksi, tapi sabar dulu. Ini kan divergen ini. Ya kan, saya tarik garis ke bawah dan ke atas, ini kan divergen. Tapi kan sabar dulu. Sabar dulu, belum ada validasi dia break resisten, jangan dipaksa. Pasang buy stop boleh. Contoh nih, ini tadi akun saya yang mana ya ini ya? Saya lupa ya, ini akun saya kayaknya ini. Nah, ini contoh nih. Saya pasang di sini buy stop. Terakhir kan 20 lot ya, berarti saya pasang buy stop 40 lot misalnya. Kalau dia break sini. Oke, boleh. Terus saya ukur kalau TP profit berapa. Di target TP saya yang di bawah 38.2. yang ini, saya letakkan di bawahnya dikit. Nah, nanti TP saya profit 3%, cukup. Oke, saya sangat oke dengan ini, dengan analisa ini. Kalau dia break ini, 40 lotnya terbuka, begitu sampai TP profit 3%. Oke. Jadi TP saya berarti di harga 29, 1.29, 0000. Saya nanya, sorry lagi biar nggak miskom. Berarti kita tuh buka itu dari lot terakhir kali 1,8 ya, bukan dari total lot kan ya? Bukan dari total lot, lot terakhir. Lot terakhir, lot transaksi paling terakhir. Bawah. Iya, paling bawah lah ibaratkan kalau ini ya, Bos. Oke, thank you, Bos. Ya. Bukan yang ini ya, ini kan akun saya joinan sama saudara nih. Saudara saya kemarin kepencet, terus nggak langsung bilang. Udah turun jauh baru dia ngomong. Saya tanya, ini kok ada transaksi aneh ini dari mana? Oh sorry, saya salah pencet. Nah kalau ini yang salah pencet bukan anaknya, bapaknya kalau ini. Tapi nggak apa-apa. Untung 0,5. Kalau 50 lot ya udah saya buang dari kemarin lotnya.
Karena ini gandul 0,5 ya udahlah 0. Masih enteng. Untuk beban akun masih enteng, bukan meremehkan loh. Maksudnya masih untuk beban akun masih enteng. Jadi ya dari sini 40 lot, TP-nya di 1.29006. Tapi kan untuk saat ini belum ada nih. Nah, saya biarin dulu. Atau mau dicicil boleh. Contoh, ini contoh lain. Saya buat contoh aja nggak apa. Contoh lain. Karena ini disupport cukup kuat, misalkan takut kehilangan momen, saya cicil dulu kecil aja, misalkan 10 lot. Karena transaksi terakhirnya kan 20. Saya pakai bukan 1 kalinya, bukan 2 kalinya, bukan 1,8-nya, tapi setengahnya. Saya cicil dulu 10 lot sini. Ingat, pakai stop loss. Stop lossnya saya pasang di bawah swing low terakhir. Jadi kalau misalkan ternyata kena stop loss, ya rugi-rugian. Ini rugi $36. Rugi $36. Tapi kalau naik kan saya udah cicil dulu 10 lot. Nanti break resisten lagi, saya cicil lagi, misalkan 10 lot lagi, 10 lot lagi. Total sampai nanti sama 40 lot. Kenapa dikali 1,8? Karena settingan EA kita pengkali lotnya 1,8. Atau mau digenepin jadi 2 juga tidak apa-apa. Pengkali EA kita kan untuk setup GU ini 1,8 ya kalau nggak salah ya. Saya nggak ingat. Kalau saya sih pribadi kalinya 1,5 sampai kali 2. Saya cicil 1,5 dulu, kurang saya tambahin setengahnya. Di total 2. Kalau 1,5 udah cukup ya nggak perlu ditambahin. Soalnya beda jarak averaging ini mempengaruhi teman-teman. Itu. Ini contoh. Nah, ini kalau sampai di bawah 38,2 ini belum profit, masih minus 7% karena baru 10 lot terakhir, perlu ditambah lagi dengan menunggu break resisten. Misalkan dia break resisten ini, saya tambahin lagi deh. Dia break resisten ini saya tambahin buy stop 10 lot lagi. Nah, di sini yang awalnya minus 7% jadi minus 1% aja. Nanti break resisten lagi, misalnya di sini saya tambahin deh 10 lot lagi. Udah profit udah profit 3,83%. Ya sudah, jangan ditambahin lagi, break nanti jangan ditambah-tambahin terus. Nah, cuman ini dikasih stop lossnya samain stop lossnya. Stop lossnya di harga yang ini. Transaksi terakhir aja yang dikasih stop loss. Tuh. Ini indikator lumayan membantu meskipun gratis, download di market lumayan membantu. Daripada pusing-pusing saya bikin, mending pakai yang sudah ada aja. Kan kadang kata orang tua zaman dulu, masih ada barang saya dipakai ya dipakai dulu. Nggak perlu beli baru. Hemat. Nah, geser di atas resisten pun tetap profitnya 3% lebih cukup. Oh, setup GU pengkalinya 2 bos ya, bukan 1,8. Nah, kali 2 juga boleh. Nggak harus dikali 1,8. Intinya berapa jumlah lotnya itu untuk kejar di bawah 38,2 teman-teman. Poinnya itu. Ya. Berapa jumlah lotnya ini untuk kejar di bawah 38,2 kita dapat profit yang oke. Oke-nya berapa ya tadi, kalau gambaran saya di atas 2% itu udah menurut saya cukup oke. Mau 3%, 4%, 5%, 8% itu oke, tapi semakin besar persentase artinya lotnya makin besar ya. Jadi kalau dia turun lagi ya kena stop loss semakin terasa. Nah, setiap orang kan merasa nyamannya dengan kena stop loss berapa atau profit berapa kan beda-beda, ya nggak bisa samain. Ya,
Sampai sini ada pertanyaan? Saya rasa udah cukup. Silahkan kalian praktekkan biar tidak lupa. Silahkan kalian coba dulu hitung plotnya. Silahkan yang bingung tanya ke tim saya. Ada Bos Adib, Bos Anton, ada Niko. Bisa tanya di grup biar bisa buat pembelajaran yang lain juga. Ya, biar grup kita ini menyala edukasinya, menyala ilmunya. Sekali lagi ini tidak diajarkan di luar sana. Kalau kalian tanya ke orang belum tentu bisa kasih detail kayak ini. Tapi yang pinter ya juga banyak, belum tentu mau bagi-bagi ilmu. Jangan terus merasa, di NS ilmunya lebih bagus dari tempat lain, ya nggak boleh, jangan sombong. Ya, orang lain di luar sana itu banyak yang pinter, cuman kadang nggak mau ngajarin ilmu itu banyak juga gitu loh. Kadang kan di setiap momen kayak gini, kesempatan mereka buat ngeruk profit dari kalian itu juga harus hati-hati. Sini udah saya handlein plottingannya. Nanti kalau profit bagi ke saya 50% atau 30% itu banyak yang kayak gitu. Akeh tunggale bahasa Jawa ini. Ya, jangan sampai kalian dimanfaatkan. Di sini aja kalian dapat plannya aja secara cuma-cuma, dan kita ngajarinya juga nggak kaleng-kaleng. Maksudnya nggak setengah hati. Kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di setiap problem yang dihadapi. Jadi kalian juga harus bisa belajar ya. Pesan saya cuma itu sih. Pesan saya. Bose, boleh nanya satu Ya. lagi? Sorry, Boleh. biar nggak ini. Kan kita pasang loss-nya di swing low terakhir. Nah, itu kan takut Ya. kejilat. Jaraknya berapa poin ya? Atau ngelihat averaging dia hariannya? Jarak dari swing low terakhirnya atau jarak dari harga saat ini? Bukan, kan kita misalnya buka nih Bose averaging. Kita bikin stop loss. Di swing low terakhir. Nah, itu kan Ya. dikasih jarak nggak dari swing low terakhir itu? Karena menurut saya nggak perlu yang terlalu jauh. Jarak 100 poin atau jarak 50 poin nggak cukup. Karena low, kalau swing low terakhir ditembus, itu artinya udah ada lower low. Sesimpel itu. Swing low terakhir ditembus 1 poin, itu artinya udah lower low-nya udah ganti. Setuju kan? Setuju Low kalau Bose. Nah, low terakhir ya, low paling bawah itu kalau ketembus itu artinya udah nggak valid sebagai lower low. Artinya sudah ada lower low baru. Nah, ketika ada lower low baru, kemungkinan dia masih kuat turun tuh besar. Bisa nggak lanjut turun? Bisa ada, malah bentuk double bottom. Ya re-entry. Anggap aja yang sebelumnya kena fall signal, re-entry buy lagi, double bottom itu malah kita bisa jadikan acuan low-nya yang paling bawah sebagai stop loss lagi. Nggak masalah. Anggap aja ya tadi buang-buang equity dikit, tapi clear, floating kita clear dan kita dapat profit lebih dari itu. Oke, noted Bose. Thank you. Siap. Kalau case ini mungkin saya kejar profitnya lebih dari 3%. Karena apa? Karena saya sudah sempat buang ini. Kalau mengejar profit ya, saya sempat minus $200. Artinya kalau ini profitnya di bawah $200, nanggung buat saya pribadi. Tapi kan ketahanan dana saya kuat. Kalian harus tetap pertimbangkan itu juga. Jadi bisa saja saya tetap tambahin lot lagi misalkan. Set. Nah, $300 oke lah. $300. Stop loss-nya tetap dipasang. Kayak gitu. Nah, itu kan kayak total tadi 40 lot kan di jumlah masih 2 kalinya yang lot terakhir. Saya tidak jauh lebih besar dari itu. Masih kondisi safety menurut saya. Jangan sampai lot terakhir kalian misalkan 20 lot di akun Sen ini ya. Terus lot terakhir kalian gebuk 100 lot. Nah, itu kalian udah semi gambling tuh. Saya nggak ikut-ikut kalau kayak gitu konsepnya. Ya kalau ternyata benar, kalau ternyata masih lanjut turun, fall signal juga, break resistennya,
Nah, mau minus berapa yang kalian buang stop loss? Ternyata kalian nggak ikhlas stop loss. Next slotnya mau berapa ratus slot jadian. Ini saya bilang karena pernah ada kondisi orang kayak gitu. Saya kasih kalian cerita, jangan ketawa dikira bercanda ini. Karena pernah ada member yang kayak gitu. Saya pikir mau koreksi balik arah, jadi tracker 20 lot saya masukin itu 100 lot. Biar kalau kena TP saya profit 50%. Ternyata turun, ya rungkat lah akunnya. Minus lah kondisinya. Nah itu ngaco namanya, tidak bijak. Salah nggak? Enggak. Ada yang salah. Jangan menyalahkan diri sendiri. Tapi jadi pembelajaran karena tidak bijaksana. Oke gitu ya teman-teman. Demikian live kali ini, materi dari saya cukup. Kalau terlalu panjang nggak kalian nanti ngeblank sendiri. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup dan dibantu sama tim. Saya juga dampingin teman-teman ini. Yang akunnya tadi sudah dikirim ke saya bantu pantau juga. Bonus ini dari saya. Saya nggak bisa pantau banyak-banyak akun. Tuh, Seven. Terus nanti kalau ada update, oh ini validasi nih untuk kita entry. Nanti akan dibantu notice dari saya atau Bos Ade. Bos Ade kan juga bantu analisa. Minta tolong ya Papa Ade ya. Nanti kalau ada validasi break resisten yang sifatnya valid untuk koreksi atau chart pattern, Bos Anton juga pantau dari DXY-nya. Nah, itu bisa kita saling mengingatkan, saling memberikan informasi. Itu. Siap, Bos Arko. Kalau tidak ada lagi, saya tutup live malam hari ini. Ada lagi? Mungkin mau kasih kata-kata mutiara apa gitu? Bos Anton katanya ada itu. Ini dari Bos Melon Rita ini. Nanti kalau ada validasi audio info ya Bos Arko, Bos Adi. Siap Bos Melon. Siap, ini salah siap, satu Bos. karena akun kita legend ini Bos Melon Rita ini. Udah berapa tahun Bos sih? Ini kan mungkin di sini ada yang baru setahun, baru berapa bulan. Bos Melon ini old school ini. Dari tahun 2021 loh. Tuh, karena akun udah dari dulu. Dari tahun 2021. Mantap. Dan kita selalu seperti ini, kita dampingin. Yang penting komunikasi teman-teman. Kalau kalian nggak ngobrol, teman-teman nggak ngobrol, bosnya semua nggak ngobrol sama saya nggak mungkin ngecekin akun teman-teman satu-satu kan. Ibarat nggak sopan itu. Saya nengok jendelanya tetangga itu kan nggak sopan. Jadi kalau teman-teman ngobrol kan secara nggak langsung kayak silahkan masuk, dijamu, kalian ngobrol nih lagi ada kendala apa, terus kita tukar pikiran, itu kan lebih enak. Itu ya. Oke teman-teman semua, thank you, selamat malam. Karena akun makin mantap, makin jaya, makin konsisten, smart, secure, succeed. Good night everyone. Thank you Bos Arko. Good night everyone. Jumpa lagi kita di hari Jumat ya. Iya semuanya ya. Thank you.